Halo, kembali lagi bersama saya Vano, dan saat ini saya punya dua pertanyaan yang sangat membingungkan. Pertama nih, hidup dipimpin oleh Roh. Nah, gimana tuh? Coba jelaskan. Dipimpin oleh Roh, apakah sama kayak lokomotif tuh yang kereta api, tahu kan? Kereta api lokomotifnya di depan sudah gerbong-gerbongnya. Nah, apakah seperti itu? Terus yang kedua, dipenuhi. Nah, tambah bingung, makin bingung nih. Dipenuhi itu contoh gimana ya? Apakah kayak ember kosong terus kita isi dengan air. Nah, penuh tuh. Apakah sama kayak gitu? Capek nih mikirnya. Tanya aja sama yang ahli, yang tahu, biar nggak sesat gitu loh. Oke? Terima kasih Farno sudah bertanya. Di dalam Alkitab kita, Alkitab berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh dan janganlah kamu mabuk anggur. Itu di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 18. Dan juga di dalam Roma pasal 8 ayat 14, Paulus berkata semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus dan Roh Allah berdiam di dalam diri kita, maka kita harus hidup dipimpin oleh Roh dan harus hidup penuh dengan Roh. Apa yang dimaksudkan oleh Alkitab hidup dipimpin oleh Roh? Hidup penuh dengan Roh. Nah, kalau kita membandingkan di dalam bagian lain dari Alkitab kita berkaitan dengan penuh dengan Roh, misalnya saja di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2, ketika para murid berkumpul di loteng atas di kota Yerusalem selama 10 hari, Alkitab kemudian mengatakan di hari yang ke-10 mereka penuh dengan Roh. Sebagai tanda bahwa mereka penuh dengan Roh, Alkitab mengatakan kepada kita, mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Artinya mereka mulai berbicara di dalam bahasa Roh. Jadi fenomena yang muncul ketika seseorang penuh dengan Roh berdasarkan peristiwa itu, orang itu akan berbicara di dalam bahasa Roh. Dalam bagian yang lain, perjanjian lama misalnya ketika Saul bertemu dengan para nabi, Alkitab mengatakan Saul kemudian penuh juga dengan Roh dan mulailah Saul bernubuat. Jadi penuh dengan Roh dalam pengertian sebagaimana yang saya sampaikan tadi, itu rupanya berkaitan dengan karunia Roh Kudus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada seseorang, sehingga orang yang penuh dengan Roh atau dipenuhi oleh Roh, maka orang itu berkata-kata dalam bahasa Roh atau bernubuat. Jadi penuh dengan Roh kaitannya adalah karunia Roh Kudus kepada seseorang. Namun dalam pembahasan kita berkaitan dengan apa yang Vano tanyakan tadi, maka penuh dengan Roh atau dipimpin oleh Roh itu berbeda dengan penuh dengan Roh dalam kaitan dengan karunia-karunia Roh Kudus. Kalau kita kembali kepada Roma pasal 8 ayat 14, di situ Paulus berbicara tentang orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak Allah yang telah ditebus, maka dia harus hidup meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Sebagai manusia baru, ciptaan baru, dia harus hidup dipimpin oleh Roh. Artinya Roh Kudus akan menolong, memimpin orang-orang yang sudah diselamatkan, mereka yang menjadi anak-anak Allah, untuk hidup di dalam segala rencana dan kehendak Allah. Nah, mungkin kita bisa memperjelas bagian ini kalau kita menghubungkannya di dalam kitab Galatia. Nah, di dalam kitab Galatia Paulus berbicara tentang orang-orang di Galatia yang semula hidup oleh Roh, tapi kemudian mereka beralih hidup dipimpin oleh daging, kira-kira demikian. Dan kemudian Paulus mengatakan telah nyata hidup di bawah daging itu adalah iri hati, percederaan, dan seterusnya. Sementara yang dipimpin oleh Roh akan menghasilkan buah Roh, yaitu kasih, sukacita, dan seterusnya. Jadi dipimpin oleh Roh itu berarti orang percaya memberi diri untuk dipengaruhi,
untuk dipimpin, untuk dikendalikan, untuk dituntun, untuk diarahkan, untuk dinasehati oleh Roh Kudus agar orang percaya hidup di dalam segala kehendak Allah yang ujungnya menghasilkan buah-buah roh seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Galatia, yaitu kasih, sukacita, dan seterusnya. Begitu ya, jadi ada perbedaan antara penuh dengan roh dalam konteks karunia roh yang kemudian ditandai dengan berbicara dalam bahasa roh, dengan hidup penuh dengan roh dalam arti dikendalikan oleh roh sehingga orang itu menghasilkan buah-buah roh. Nah, harap dibedakan, tidak semua orang yang dipimpin oleh roh menghasilkan buah-buah roh itu mendapatkan karunia berbicara dalam bahasa roh. Artinya tidak semua orang yang dipimpin oleh roh itu punya karunia berbicara dalam bahasa roh. Tapi sebaliknya juga tidak semua orang yang punya karunia roh, karunia rohani kemudian berbicara dalam bahasa roh, penuh dengan roh, hidupnya dipimpin oleh roh. Persis seperti dalam pertanyaan minggu lalu. Kenapa ada orang-orang Kristen yang di gereja berbicara dalam bahasa roh, punya karunia-karunia roh, tanda petik penuh dengan roh, tetapi di dalam kehidupannya sama sekali tidak mencerminkan anak Tuhan, kehidupannya masih membuahkan buah-buah kedagingan. Itu berarti orang itu boleh penuh dengan roh dan punya karunia, tapi dia berarti belum dipimpin atau dipenuhi oleh roh dalam kaitan kehidupan sehari-harinya, gitu ya. Oh begitu ya, sekarang udah ngerti Om. Sekarang ada satu pertanyaan lagi nih. Penting dan gunanya buat kita apa? Apakah memang penting buat kita? Terus gunanya buat kita apa? Apakah kita jadi tambah sehat atau tambah kuat? Oke, dijawab ya Om. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana kita dipimpin oleh roh? Bagaimana kita bisa penuh dengan roh atau dipengaruhi oleh roh? Perlu diingat kembali ketika Yesus naik ke sorga. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Aku akan pergi kepada Bapa dan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Roh itu akan menuntun kita di dalam kebenaran, roh itu akan menginsafkan kita akan dosa, roh itu akan memimpin kita kepada Kristus." Jadi roh itu akan memimpin kita kepada kebenaran. Artinya Roh Kudus dikirim untuk tinggal di dalam diri kita, menuntun kita untuk memahami Kristus dan mengasihi Kristus, memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Bagaimana cara Roh Kudus memimpin seseorang? Nah, kalau kita membandingkan di dalam perjanjian lama memang kitab suci belum ada. Misalnya saja panggilan Abraham dari satu tempat ke tempat yang lain dipimpin oleh Allah. Cara Allah memimpin Abraham adalah dengan berbicara secara langsung, secara verbal. Allah menampakkan diri, Allah berbicara melalui mimpi dan berbagai macam cara. Begitu juga dalam pengalaman para nabi-nabi yang lain di dalam perjanjian lama, Allah memimpin para nabi dengan cara berbicara, dengan cara melalui penglihatan dan seterusnya. Untuk hari ini kita percaya juga bahwa Allah memimpin kita melalui Roh Kudus-Nya. Nah, satu-satunya tuntunan Allah yang paling lengkap, yang tanda petik menurut saya adalah sempurna untuk memimpin orang kepada Kristus melalui Roh-Nya adalah Alkitab itu sendiri. Alkitab ditulis oleh Roh Kudus dengan perantaraan para penulis-penulis. Tapi sesungguhnya penulis dari Alkitab itu adalah Roh Kudus. Sehingga kalau kita ingin memperoleh tuntunan roh, maka satu-satunya cara yang tepat bagi kita untuk kita bisa dipimpin oleh roh adalah dengan membaca Alkitab. Membaca Alkitab secara berkesinambungan dan kemudian membiarkan roh bekerja di dalam hati dan pikiran kita, maka itulah cara Roh Kudus memimpin kita untuk hidup di dalam segala kebenaran. Nah, memang ada berbagai macam cara. Roh Kudus kadang-kadang tidak hanya melalui firman Allah, kadang-kadang Roh Kudus bisa memakai hamba-hamba Tuhan untuk memimpin kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengirim seseorang untuk menasihati dan membimbing kita. Kadang-kadang Tuhan mengirim atau Roh Kudus mengirim seseorang yang rohaninya lebih kuat daripada kita untuk menegur dan menasihati kita. Itulah cara-cara Roh Kudus memimpin
kita pada hari ini. Ada orang-orang tertentu yang dipimpin oleh Roh dengan cara di mana Roh Kudus memberikan penglihatan kepada dia, Roh Kudus memberikan kata-kata nubuat. Ada berbagai macam cara, tetapi sekali lagi semua cara-cara itu yang di luar Alkitab harus kembali diuji berdasarkan terang firman Allah. Satu-satunya pegangan yang bisa kita pakai untuk kita hidup dipimpin oleh Roh adalah firman Allah. Jadi bacalah firman, renungkan firman itu dan lakukan. Itulah cara Roh Kudus memimpin kita melalui firman-Nya. Bisa dengan cara yang lain, tetapi cara yang paling utama, yang lazim adalah melalui Alkitab kita. Nah, perlu nggak kita dipimpin oleh Roh? Apa untungnya kita dipimpin oleh Roh? Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Galatia, di dalam kitab Roma, kita harus makin hari makin bertumbuh. Pengenalan dan pemahaman kita tentang Kristus makin hari harus bertambah-tambah. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri, bahwa Roh Kuduslah yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Roh Kudus yang menuntun kita kepada Kristus untuk kita makin lengkap pemahaman kita, termasuk perbuatan kita yang didasari pada iman kita kepada Kristus. Jadi pimpinan Roh sangat diperlukan bagi kita sebagai orang percaya untuk hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Dalam Efesus pasal 5 ayat 18, Paulus menarik sebuah kebenaran dengan membuat pembedaan antara orang yang hidup dipimpin oleh anggur dengan hidup yang dipimpin oleh Roh. Yang dipimpin oleh anggur itu berarti kan dia mabuk, perbuatannya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi mereka yang dipimpin oleh Roh, hidupnya akan mengeluarkan buah-buah Roh. Jadi hidup dipimpin oleh Roh penting dalam pertumbuhan iman, penting bagi tugas dan tanggung jawab kita sebagai garam dan saksi, dan penting bagi kita juga sebagai anak Tuhan yang harus menjadi berkat dan bertumbuh di dalam iman, dan bagaimana kita bisa menggambarkan kemuliaan Kristus melalui kehidupan kita sehari-hari dengan cara dipimpin oleh Roh. Tidak harus susah-susah amat untuk dipimpin oleh Roh. Berdoa yang tekun, secara berkesinambungan, membaca Alkitab, dan percayalah Roh Kudus akan memimpin kita melalui pencerahan firman Allah yang sudah kita baca, yang pernah kita dengar, dan seperti itulah kira-kira. Oke, thank you Pastor buat semua jawabannya ya. Saya makin mengerti soal ini. God bless you.